kebetulan di sini link Zoom-nya saya buat sendiri. Jadi kalau link Zoom yang dibuat sendiri itu, jadi saya bisa ngerekam ya. Tapi kalau link Zoom yang diberikan sama Fakultas Ekonomi itu nggak bisa ya, nggak bisa direkam karena kan karena apa sih namanya tuh? Jadi yang hostnya itu kan yang Fakultas Ekonomi gitu ya. Si apa namanya tuh kalau nggak salah petugas PPTIK-nya, nah itu hostnya. Jadi saya nggak bisa buat apa namanya tuh buat rekamannya. Nah kebetulan saya hari ini bisa membuat link Zoom sendiri, jadi bisa direkam gitu. Insya Allah saya usahakan untuk apa namanya tuh membuat link Zoom sendiri. Jadi setiap pertemuan bisa saya rekam gitu ya. Oke, perkenalkan nama saya Anissa Minaryanti. Kemudian sebentar. Oke. Perkenalkan, nama saya Anissa Minaryanti. Saya seperti kalian sama pernah belajar dan kuliah di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Cuman saya mah tahun 2000, angkatan 2005, nggak tahu tuh kalian kata tadi kelas AK kalian tuh kalau 2005 baru lahir ya. Baru lahir 2 tahun, Bu. Kenapa? Baru lahir 2 tahun. Oh, baru lahir 2 tahun. Nah, kayaknya saya angkatan 2005. Saya lulus 2000 sebentar. Saya lulus 2005 masuk, 2009 saya lulus. Kemudian 2010 saya melanjutkan kuliah ke S2 di Unpad, itu di Maksi. Kemudian baru kemarin tahun 2019 saya melanjutkan kuliah saya di S3 sama di akuntansi di S1 S2 di Unpad ya. S1 S2 saya ngambil magister akuntansi yang gedungnya tuh di sebelah Gasibu ya. Di sebelah Gasibu di dekat Telkom. Kemudian S3-nya tahun 2019. Nah, kalau nggak salah tuh gedungnya tuh di DU juga sama ya. Oke. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, saya mungkin kalau misalnya kalian kan baru ya gitu angkatan 2021, jadi belum pernah kalian bertemu sama saya di mata kuliah yang lain. Nah, saya ditugaskan kebetulan mengajar dasar akuntansi 2 di kelasnya itu saya di kelas manajemen. Nah, di praktikumnya saya baru ditugaskan di akuntansi gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita melanjutkan ke materi. Status saya sudah menikah, saya punya anak 2. Kemudian tinggal saya di Cipatat ya, perbatasan mau ke Cianjur, jauh banget ya. Oke. Ada nggak yang rumahnya di Cipatat atau di Cianjur? Nggak ada ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, lanjut aja kita langsung ke materi ya. Sebentar. Materinya tadi kan saya sudah ngetik, jadi saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu di Excel-nya. Saya ganti dari awal ya. Saya ganti dari awal lagi. Kemudian sebentar ya. Saya share screen dulu. Oke, ini sudah saya hapus, kemudian saya share screen dulu. Ini sebentar. Nah, screen terus. Nah, ini udah kelihatan belum Excel-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Oke. Kemudian ini kelihatan nggak? Bentar. Sorry. Sebentar. Nah, ini udah kelihatan belum soalnya? Udah, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Ini ada ada transaksi dari A sampai T.
Nah, kita akan bahas dulu sampai J, sampai 10 nomor ya. 10 nomor, nah nanti selanjutnya itu akan ditugaskan buat kalian kerjakan di rumah, kemudian kalian, oh iya, ya saya baru keinget, saya belum bikin home ini ya, home apa namanya, home tugas di, apa namanya tuh, di learning, nanti saya buatin. Nanti kalian kerjakan di rumah, kemudian kalian kumpulkan, kalian upload di e-learning ya. Oke. Kita bahas, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya bahas dulu ya. Kita masuk ke materi nomor A ya. Yang pertama, soal pertama ya kita bahas. Ini merupakan dasar akuntansi 1, itu tentang persamaan akuntansi. Oh ya, sebelumnya saya mau tanya dulu waktu Bu Elvira tidak masuk, pernah nggak ngasih materi tapi dalam berupa YouTube? Enggak, Bu. Paling cuma ngasih PDF doang. Atau PPT. Oh gitu. Paling PPT sama ini aja kali ya. Sama tugas gitu ya yang disuruh kerjain ya. Iya, Bu. Oke, udah. Kita bahas poin pertama ya di sini. Raihan, si Raihan ini dia membuka usaha, baru buka ya, baru mendirikan perusahaan, yaitu di sini perusahaannya tentang jasa angkutan ya. Nah, si Raihan ini poin pertama ya, dia menyetorkan uang, berarti ini modal ya, modal awal. Dia menyetorkan uang, jadi disetorkan uang oleh Raihan sebesar 800 juta sebagai giro pada Bank Nasional atas nama perusahaan angkutan Raihan BKM nomor 01. Oke. Kalau seandainya di sini Raihan kan belum sama sekali bikin perusahaan, kemudian dia buka perusahaan, dia menyimpan modal sebesar 800 juta. Oke, jurnalnya ada yang bisa menjawab? Kas pada modal, Bu. Kas pada modal, oke betul, kas pada modal. Karena di sini sifatnya mengulang, jadi nanti saya tanyakan jurnalnya ya. Saya tanyakan jurnalnya kepada kalian. Oke, kas pada modal. Oke, kita masukkan di sini kas. Sebesar 800 juta rupiah. Ya. Oke, kas dan modal di sini. Salah ini 800.000, sorry. 800. Oke. Tabel persamaan akuntansi ini terdiri dari aset sama aset, liabilities dan kapital. Ini merupakan apa ya namanya tuh salah satu bentuk dari laporan keuangan neraca ya, neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, di mana seperti mungkin kalian juga sudah mengetahui ya, udah tahu bahwa laporan posisi keuangan itu isinya adalah aset, liabilities, dan modal ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke poin B. Poin B ini adalah, nah, dikeluarkan cek nomor 0001 sebesar 300 juta. Jadi si Raihan ini dia mau beli 5 buah kendaraan, yaitu truk ya. 5 buah kendaraan tuh harganya 750. Nah, si Raihan ini baru bayar 300 juta. Berarti sisanya berapa? 450. 450. Oke. Berarti apa namanya tuh? Jurnal yang ada di situ apa aja jurnal yang muncul? Kendaraan 750 juta, kemudian di kolom kreditnya kas 300 juta dan hutang 450 juta. Oke, betul ya. Jadi ada equipment, ada cash sama account payable. Oke. Ya. Oke, di sini ya kita masukin cash. Cashnya udah keluar ya. Jadi min 300 juta. Oke ya, karena 300 juta ini kenapa berkurang? Karena kan untuk bayar truk ya, untuk bayar truk sebesar 300. Nah, kemudian kan harganya 750 ya. Nah, kita masuk ke sini delivery equipment atau equipment itu kan peralatan ya. Oh iya, saya mau tanya dulu dong, apa sih bedanya antara equipment sama supplies?
perlengkapan sama peralatan. Bedanya apa? Izin menjawab, Bu. Kalau Mm-mm. perlengkapan itu masa berlakunya atau masa pakainya kurang dari 1 tahun. Kalau misalkan peralatan itu lebih dari satu tahun, sehingga masuk ke aktiva tetap. Oke, betul ya. Jadi perlengkapan itu adalah masa manfaatnya, kegunaannya. Kita bisa menggunakan barang tersebut itu jadi kurang dari 1 tahun. Contohnya apa aja? Contohnya misalnya alat tulis kantor kayak misalnya pulpen, pensil, tinta printer, tinta ya, bukan printernya. Kalau printernya masuk ke peralatan, equipment. Tinta printer, kertas HVS, terus apa ya? Misalnya kalau di sekolah mah ada kapur, ya, ada spidol, nah itu masuk ke dalam perlengkapan yang bisa habis kurang dari 1 tahun ya, maksudnya tidak lebih dari 1 tahun. Kemudian kalau peralatan dia nggak bisa habis ya, jadi masa manfaatnya tuh lebih dari 1 tahun, dia nggak bisa habis, tetapi dia menyusut, gitu ya, menyusut itu masa apa ya namanya kegunaannya jadi berkurang ya. Jadi dia nggak bisa habis, dia nggak bisa habis, nah, makanya di situ dimasukkan ke dalam equipment. Karena dia nggak bisa habis, jadi ada yang dinamakan penyusutan atau depresiasi, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi cash berkurang 300 untuk membayar truk, udah gitu harga truknya teh 5-nya teh kan 750 ya, 750 juta. Kemudian muncul utang karena si Raihan ini baru bayar 300, berarti masih utang 450 ya, 450 tuh 23. 450 juta. Nah, setelah transaksi A sama transaksi B ada, nah kita jumlahkan dulu ya per akun. Kita jumlahkan per akun, maksudnya kas jumlahnya berapa, sebentar. Oke, kas. Sebentar. Nah, kas kita jumlahkan 500 ya. Kemudian ini sama jumlahkan dulu sebentar, ketutupan sebentar. Kok mati antar. Sebentar ya. Sama dengan susah gini deh sebentar. Ini. Nah, ini. Oke, 750. Ini sama ya, ditotalkan masih 450. Modal ini masih sama ya. 800. Yang total itu saya akan kasih tanda stabilo ya, stabilo warna hijau aja deh. Mana hijau ya? Ini aja ya. Ini juga total di sini juga akan saya kasih tanda hijau jadi biar jelas. Ini juga sama di hijauin ya. Oke. Kita sudah mentotalkan antar akun ya, kas, kemudian equipment, kemudian account payable dan kapital maksudnya. Kemudian kita totalkan ya, ditotalkan total aset sama total liabilities dan kapital itu harus sama ya jumlahnya. Kalau misalnya beda berarti ada yang salah menghitung atau ada yang salah memasukkan akun. Oke, kita totalkan. Totalnya 1.250.000.000, kemudian total yang sebelah liabilities sama kapital kita totalkan berapa hasilnya ya. Oke, ditotalkan hasilnya sama ya, balance ya. Dua-duanya totalnya 1.250.000.000. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Tidak ada? Mau lanjut? Mau lanjut atau ada yang mau tanyakan? Halo? Mau lanjut atau apakah ada yang mau ditanyakan? Lanjut aja, Bu. Lanjut, Bu. Nah, yang poin C, dibeli oli dan bensin seharga 1.500.000 dengan kredit. Berarti jurnalnya apa? Apa, ada yang bisa jawab? Oli sama bensin itu masuknya ke dalam apa sih? Halo? Supplies. Supplies, betul. Dia di sini si Raihan membeli supplies
sebesar 1.500.000 dengan kredit. Berarti muncul apa aja sih akunnya? Hutang berarti Bu kalau kredit. Oke, terus hutang. Terus apa lagi? Account payable. Habis itu apa lagi? Supplies. Supplies, betul ya. Supplies, betul. Berarti supplies sebesar 1.500.000. Kemudian tadi account payable ya, account payable sebesar 1.500.000. Oke, ya 1.500.000. Kemudian kita totalkan, ini masih sama ya. 500, ini masih sama 1.500.000. Kemudian ini masih sama ya 750. Sini ya 750. Nah ini nanti aja deh ditotalinya nanti ya belakangan ya. Ini sama ini ya. Kayak ditotalin, ini masih sama 800. Kan kita totalkan ke samping, berapa ya hasilnya? 500. Oke, bentar. Oh, iya, sebentar. Sebentar. Ini ya. 500 ditambah supplies ditambah 750. Hasilnya 125.1.500 ini juga sama ya. Harus sama. Ini ditambah ini. Sama ya hasilnya ya. 125.1.500. Sekarang poin sambil berjalan ya. Kalau misalnya ada di tengah-tengah kalian ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Dikeluarkan cek nomor 0002 sebesar 200 juta untuk membayar utang usaha. Berarti kalau membayar utang usaha, akun apa aja yang muncul membayar utang usaha? Ada yang mau menjawab? Membayar utang usaha. Halo? Pada ada nggak ini teh? Akun payable ya Bu. Betul. Bentar, membayar utang usaha. Berarti account payable bertambah berkurang? Berkurang Bu. Berkurang, Bu. Oh di kredit. Hasilnya teh 200 juta ya. Oke. Betul. Account payable berkurang sebesar 200. Nah, untuk bayar hutang itu dikeluarkan apa? Cash, Bu. Cash. Berkurang bertambah? Berkurang sebesar 200. 200 juta. Oke, sekarang tinggal sama ya. Kita totalkan lagi. Sebentar. Ini ditotalkan. Ini ditotalkan lagi. Ini ditotalkan lagi. Kemudian ini nanti ya, belakangan aja deh. Ini kita totalkan account payable. Kemudian 800 juta kapital. Kita totalkan. Terus kita totalkan ke samping. Cash, supplies, dan delivery equipment. 105.500. Berarti ini juga sama ya, harus 105.1.500. Oke, sama ya. Sampai sini nggak ada masalah ya, belum ada masalah. Lanjut ke yang E. Dikeluarkan cek nomor sekian 0003 sebesar 1.900.000 untuk membayar sewa ruangan. Kalau kalian mau bayar sewa ruangan, jurnalnya apa? Expense. Ya, expense-nya apa? Expense beban sewa, Bu. Ya, beban sewa atau rent expense. Ya, betul. Beban sewa atau rent expense. Nah, untuk membayar beban sewa dikeluarkan apa?
Cash. Cash, betul ya. Berarti Iya, tadi Bu. tuh tadi sewanya berapa sebentar? Saya lihat dulu, saya lupa. 1.900.000 ya. Oke, berarti cash berkurang 1.900.000. Kemudian beban sewa. Di sini ada nggak sih tabel beban sewa? Tidak ada, Bu. Nah, kalau di sini nama akunnya tidak ada di dalam tabelnya, nah kita masukkan aja ke dalam kapital. Nah, tapi dengan catatan di sini harus dikasih notes, harus dikasih catatan. Ini transaksinya untuk apa? Bentar ya. Saya catat dulu 1.900.000. Nah, 1.900.000 ini mengurangi modal. Nah, tapi untuk apa? Untuk di sini beban sewa, rent, expense. Gitu ya. Beban sewa atau rent. Di itu aja lah ya, di apa namanya teh? Singkat aja lah. Rent expense. Nah, ini seperti biasa kita totalkan dulu, dikurangi ya. Dikurangi ini juga masih tetap 1.500.000. Ini masih tetap 750. Ini masih tetap juga kemudian nah ini ini teh berkurang tadi ya. Berkurang 1.900.000, sorry. Ini harus min dulu bentar. Min ya. 1 juta sebentar. Min 1.900.000. Berarti tinggal kita totalkan 800 kurangi. Sekarang baru kita jumlahkan ke samping. Ya, cash, supply sama delivery. Kemudian ini berarti account payable sama modal. Hasilnya sama ya. 1.049.600.000. Sekarang ganti ke F. Ke F sebentar. Ganti ke F, diterima pendapatan jasa penumpang. Kalau jasa penumpang itu adalah first earned ya. Oke, first earned atau pendapatan jasa. Ya, kalau bahasa Indonesianya pendapatan jasa. Nah, diterima. Berarti kalau diterima kasnya bertambah berkurang sih? Bertambah. Bertambah. Berarti kas bertambah, terus apa lagi? Fair revenue. Pendapatan jasanya bertambah. First earned ya. First earned atau apa tadi itu revenue ya, betul, bisa revenue atau bisa first earned, sama aja kan intinya pendapatan ya. Di sini revenue atau pendapatan ada nggak di kolom sini? Ada. Ada. Berarti kita masukinnya ke Kapital. Oke, betul. Kas bertambah 9 juta. Kemudian kapital juga bertambah sebesar 9 juta. Nah, ini first earned, pendapatan jasa. Oke, kita totalkan ke bawah. Ini totalkan. Ini totalkan. Oh iya, sambil saya ini, kalau seandainya kalian kelas apa sih Teh? Kelas C ya. Kalau kelas C kan di jadwalnya tuh jam 10.20 ya. Jam 10.20. Kalau seandainya kelas kalian jam 8.40 nggak ada jadwal mata kuliah lain, boleh kalian gabung ke kelas AKB ya. Oke, untuk kesepakatan hari ini ya, mau gabung atau enggak? Kalau misalnya nggak akan gabung, berarti nanti jam 10.20 saya buka lagi Zoom. Tapi kalau misalnya enggak, misalnya Bu saya pengen gabung aja deh sama kelas B, ya udah kalau gitu nanti jam 10.20 nggak ada gitu. Oke, disepakati sekarang gimana kelas AKC mau gabung atau sendiri aja? Halo, ada kelas C nggak? Bentar Bu, lagi diskusi dulu. Oh, lagi diskusi. Oke, ya udah.
Oke, mungkin untuk pertemuan pertama aja ya. Nanti untuk pertemuan kedua dan selanjutnya boleh berdasarkan hasil diskusi kalian sekarang ya. Sebentar, kalau gitu saya jumlahkan. Kemudian ini dijumlahkan dulu. Sama ya, 1058600. Oke. Sekarang yang G. Oke. Dibayar apa? Dibayar beban listrik, berarti beban listrik masuknya kemana? Beban listrik masuknya kemana? Beban listrik, air, kemudian apa lagi sih? Listrik, air, Utilities expense bukan sih, Bu? betul, utility expense ya. Bu, Ya. maaf sebelumnya. AKC digabung aja, Bu. Digabung aja, oke ya. Dan berarti Iya. untuk kedepannya juga, tapi kalau seandainya ya, seandainya nanti Bu, kelas AKC nanti misalnya untuk sekarang kita sepakati kelas AKC gabung sama B. Cuman nanti kalau misalnya di sewaktu-waktu nanti ada keperluan atau apalah kelas AKC, nanti ketua kelasnya langsung aja bilang ke saya, Bu, kelas AKC di jam 10.20 aja gitu ya. Oke, siap, Bu. Diterima pendapatan ini atau TG ya, dibayar beban listrik. Berarti kalau membayar beban listrik ya, beban listriknya berapa tadi teh? Beban listrik 800.000. Oke, berarti kalau membayar beban listrik berarti jurnal yang muncul di poin G itu apa aja? Cash Cash sama sama expense. utility expense. Cash berkurang 800.000 ya. Iya, Bu. Utility expense di sini ada kolomnya nggak? Enggak, Bu. Nggak ada, berarti kita masukin ke modal ya. Utility expense. Nah, kita kasih keterangan utility expense. Utility expense, kemudian baru kita totalkan ya, jumlahkan ke bawah. Yes, kok gini? Sebentar. Ini masih tetap 1.500.000. Ini masih tetap 750. Ini masih tetap 25.500. Nah, ini berkurang ya. Oke, kemudian kita totalkan ke samping. Cost, supply sama delivery equipment. Ini sama, berarti ini account payable sama sama ya jumlahnya ya. Terus kita lanjut ya. H, poin H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bentar. Oke, poin 10 itu berarti sampai J ya. Tekan H. Oke. Pendapatan jasa penumpang, ini masih tadi ya, pendapatan jasa penumpang berarti masuk ke first need ya, pendapatan jasa. Pendapatan jasa penumpang sebesar 6 juta, pembayarannya dilakukan di bulan berikutnya. Berarti bulan ini udah nerima uang belum? Belum. Belum. Oke, berarti kalau misalnya gini, si Raihan harusnya dia menerima uang sebesar 6 juta. 6 juta karena dia mendapatkan uang untuk jasa penumpang bulan ini teh, tapi belum bisa sekarang, tapi baru bisa diterima bulan depan misalnya. Nah, berarti si Raihan buat jurnalnya apa aja? Piutang account receivable bukan? Betul, account receivable bertambah sebesar 6 juta. Terus apa lagi? Revenue. Revenue atau first earned sama aja ya, sebesar 6 juta, sorry, 6 juta. Nah, ini revenue atau first earned sama aja lah. Oke.
Kita totalkan dulu. Ini sama. Ini sama. Bentar. Ini masih sama. 1.500.000. Ini masih sama 750. Ini masih sama 25.500. Ini juga masih enggak. Ini ditotalin ya. Ya, sekarang itu totalkan ke samping. Cash, account receivable, supply sama equipment. Kemudian ini juga ya, kita totalkan. Account payable sama capital. Sama ya jumlahnya. Oh ya, saya lupa kasih stabilo dulu sebentar. Salah pencet. Terus ini. Bentar. Terus ini. Oke, sampai poin H ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada belum ya? Oke. Kita lanjut ke poin I. Ya. Membayar beban rupa-rupa. Beban rupa-rupa itu apa sih? Ada yang tahu beban rupa-rupa? Ayo. Beban rupa-rupa apa? Ingat nggak? Miscellaneous expense. Betul. Miscellaneous expense, beban rupa-rupa sebesar 400.000. Membayar beban rupa-rupa berarti jurnal apa aja yang muncul di situ beban rupa-rupa membayar ya. Berarti apa aja? Cash. Betul. Berapa 400.000 ya? Betul. Cash berkurang 400. Kemudian kapital. Nah, kapitalnya di sini 400. Nah, ini kita masukin miscellaneous expense. Miscellaneous expense. Oke. Kita totalin dulu. Oke, sambil saya menjumlahkan, ada yang mau saya tanyakan kepada kalian, kenapa di dalam transaksi-transaksi yang tadi di sini ada notes-nya, kenapa dimasukin ke dalam kapital? Kenapa dimasukin ke dalam modal? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo. Dari tadi saya tanyakan apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Berarti kalau gitu saya nanya ini kenapa di sini kenapa ada transaksi-transaksi yang dimasukkan ke dalam kapital? Kenapa ya? Yang bisa jelasin? Sebentar. Ada yang bisa? Halo, ada yang bisa? Ini 2 kelas loh. Ada yang bisa? Kenapa di sini dimasukkan ke dalam ya? Oke. Kenapa ada transaksi-transaksi yang tidak dimasukkan ke dalam akunnya masing-masing, tapi malah dimasukin ke kapital? Kenapa? Karena di dalam tabel itu nggak ada akunnya. Misalnya kayak tadi aja, misalnya tadi apa namanya tuh
poin B ya. Poin B itu ada cash, ada equipment, dan ada juga account payable. Ada nggak di sini apa namanya tuh akunnya? Oh ada ya. Udah kalau gitu masukin angkanya ke dalam akun masing-masing. Tapi kalau yang lain kayak rent expense, first earned atau tadi katanya revenue, kemudian utility expense, kemudian miscellaneous expense, ada nggak di sini tabelnya? Ada tabelnya nggak di sini? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kalau tidak ada tabelnya, langsung aja kita masukin ke kapital gitu ya intinya. Jadi Bu, kenapa ada transaksi yang dimasukkan ke kapital? Karena nggak ada akunnya di sini. Kalau nggak ada akunnya di sini, masukin aja ke kapital gitu ya. Oke. Lanjut yang poin J. J itu bentar, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadi saya sudah menjanjikan kepada kalian kita membahasnya sampai J. Selebihnya kalian yang menjawab nanti dikerjakan di rumah. Oke. Yang J, membayar beban gaji karyawan. Membayar beban gaji ini masuknya ke dalam ini ada, karena di sini ada tabel salaries payable. Kan ada dua ya, ada salaries expense, ada salaries payable. Nah, kalau misalnya membayar apa teh? J ya, membayar beban gaji, berarti masuknya ke dalam salaries payable atau salaries expense. Salaries expense. Salaries expense. Salaries expense. Kenapa nggak masuk ke salaries payable? Karena kan karena kan si Raihannya kan dia gini, Raihan itu kan punya karyawan. Nah, otomatis kan dia pasti harus digaji dong gitu karyawannya, bisa enggak gitu ya. Jadi si karyawannya digaji, berarti ketika setiap bulan memberikan gaji itu berarti kan beban. Kalau Bu, bagaimana kalau transaksinya payable? Nah, misalnya pada bulan Februari si Arya itu harus bayar gaji ke karyawan, tapi dia nggak punya uang. Ya udah deh, saya bayarnya nanti bulan depan. Nah, itu baru payable ya, bukan expense. Oke. Berarti di sini membayar beban gaji karyawan, berarti kita masuknya ke ini ya, ke expense. Membayar berarti selain beban gaji, apalagi yang ada? Cash. Cash. Cash, betul. Tadi itu berapa nominalnya? Nominalnya 2.200.000. Oke. Dikurangi ya, min 2.200.000. 2.200.000. Kemudian ini ya kapital ya. Betul kapital ya, karena ini kan payable bukan gitu. Berarti 2.200.000 kurang ya. 2.200.000. Oke, kita totalin ke bawah ya. Bentar. Totalin dulu. Totalin. Nah. Ini juga kita totalin ke bawah. Terus ini juga kita totalin. Enggak. Pakai ini aja. Terus kita totalin ke samping. Ini juga sama totalin sampingnya. Nah. Oke, hasilnya sama ya. Oke. 10661.200.000. Oke, sampai di sini. Ya tadi belum ini teh. Salaries ya. Betul. Salaries expense. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Bu,
Ya. Untuk pengerjaan nanti selanjutnya itu boleh pakai Excel kan? Boleh, kan kalian kalau nggak salah udah saya kirimin juga kan Excelnya ya? Iya. Nah, boleh. Nggak takutnya disuruh harus tulis tangan gitu. Enggak lah, ya Excel aja lah. Soalnya kalau ujian sih harus tulis tangan. Cuman, iya betul kan ya kalau ujian harus tulis tangan. Iya, Kalau Bu. misalnya, Tulis tangan. Oke. Berarti kalau ini mah langsung aja lah pakai Excel gitu. Soalnya biar nggak buang-buang waktu lah. Gitu ya. Oke. Kemudian, kita tadi saya tadi menyajikan kepada kalian kita membahasnya sampai 10 nomor aja sampai J. Nah, untuk selanjutnya Kak sampai apa ini teh Kak sampai T ya. Kak sampai T kalian yang mengerjakan di rumah. Nah, mungkin yang akan kita bahas itu cuman ini aja deh, cuman akun-akunnya apa aja. Nanti kalian catat gitu ya. Kita bahas akun-akunnya aja, nanti kalian catat, kalian masukin ke sini ke dalam tabel ya. Oke, kita mulai dari tadi kerja udah. Nah, Kak ya. Menerima pembayaran piutang. Menerima pembayaran piutang berarti apa aja di situ yang ada akunnya? Cash, Bu. Cash bertambah berkurang. Tambah, Bu. Tambah. Oke, cash bertambah sebentar. Cash, mana sih? Ini tadi TK ya. Menerima pembayaran cash bertambah. Kemudian apa lagi yang bertambah? Akun resep. Oke, cash bertambah, akun receivable-nya bertambah berkurang. Berkurang, Bu, akun Nah, receivable-nya. betul. Akun receivable-nya berkurang, cash bertambah. Oke, boleh silakan kalian catat ya. Kemudian yang L, jadi nanti ketika kalian ngerjain tinggal masuk-masukin aja, karena kan udah saya kasih clue, gitu ya. Dikeluarkan cek nomor 0004 sebesar 1.500.000 membayar utang usaha. Berarti jurnal apa aja yang muncul di situ? Akun payable berkurang, ya Bu. Nah, terus betul? Kemudian cash-nya berkurang juga. Berkurang, betul. Cash berkurang, kan payable berkurang. Oke, yang M. Membayar beban perbaikan kendaraan, repair equipment ya. Repair equipment di sini dibayar beban perbaikan sebesar 900.000. Berarti apa aja di situ? Cash berkurang sama repair expense. Itu repair expense berkurang karena di situ di dalam tabelnya nggak ada repair expense. Nah, nanti kalian masukin ke kapital ya, ke modal, betul ya. Kas berkurang, kemudian repair expense atau modal ya, modal berkurang sebesar 900.000. Jadi kalau misalnya ada yang kelewat nyatetnya boleh nanti tanyain aja lagi ya. M. Menerima pendapatan jasa penumpang. Revenue tadi ya. Oke, jadi jurnalnya apa aja? Cash sama first earned. Betul, cash atau cash pada first earned atau pendapatan atau revenue, betul ya, sebesar 9 juta. Yang berikutnya ya, membayar rekening telepon, berarti tadi telepon, air, itu maksudnya ke Utility expense. betul. Membayar, berarti apa aja yang jurnal apa aja yang muncul? Utility expense sama cash. Betul. Cash berkurang sama utility expense masukin ke modal ya. Nah, ini si Raihan ini mengambil uang pribadi. Berarti kan kalau nggak salah uang pribadi prive ya. Prive atau apa sih? Drawing ya. Prive atau drawing. Ya. Nah, di sini siapa pengambilan uang pribadi yang diambil sama Raihan, betul ya, Raihan sebesar 2.500.000. Berarti jurnal apa aja di situ yang muncul? Prive sama drawing. Ya, drawing sama prive. Terus apa lagi? Cash. Cash, betul. Cash berkurang, betul. Cash berkurang sama modal. Modal berkurang di notes-nya drawing atau prive sama aja. Kemudian bahan habis pakai digunakan 1.200.000. Ini di sini yang ini perlu saya ingatkan ya. Di sini bukan membeli ya. Bukan membeli. Kalau membeli itu jurnalnya pasti berpengaruh terhadap kas. Tapi di sini adalah bahan habis pakai, nggak beli ya. Jadi kita punya barang, kita punya perlengkapan habis aja sebesar 1.200.000. Berarti apa aja yang ada di situ?
Ada yang bisa menjawab? Penyusutan mungkin ya Bu, masuknya ke penyusutan. Penyusutan mah kan itu mah peralatan, ini mah kan bahan habis pakai, berarti kan bahan habis pakai perlengkapan kan ya, perlengkapan. Jadi apa namanya itu bahan habis pakai. Jadi bahan habis pakai itu jurnalnya Beban perlengkapan mungkin ya Bu. Pada masuk perlengkapan. Betul, beban perlengkapan pada perlengkapan, betul. Perlengkapannya ada di sini kan, nih perlengkapannya ada. Bentar, nah perlengkapannya ada, tinggal beban perlengkapannya di sini nggak ada kan? Nah kalian masukin aja ke kapital ya, berarti berkurang ya beban perlengkapan pada ya, nuhun ya, beban perlengkapan pada perlengkapan ya. Lanjut lagi, penyusutan. Nah ini baru penyusutan nih, penyusutan kendaraan. Oke, jurnalnya apa? Penyusutan kendaraan. Ini mah poin QRS ini, QRS ini adalah ini termasuk ke dalam transaksi adjustment atau penyusutan. Tahu kan ya adjustment ya? Oke. Poin QRST ini adalah masuk ke dalam transaksi adjustment atau ayat jurnal penyesuaian. Ya. Nah, ini apa jurnal adjustment dari penyusutan apa coba? Ayo, ada adjustment dari penyusutan. Ada yang bisa? Ada yang masih ingat? Depreciation expense pada ayo. Pada akumulasi penyusutan kendaraannya Bu. Betul, depreciation expense pada akumulasi depreciation. Jurnalnya di sini ada ya, depreciation expense-nya nggak ada. Tapi berarti kalian masukin di sini di capital depreciation expense pada akumulasi depreciation di sini ya. Apa namanya tuh tandanya berkurang ya, karena di sini kan penyusutan, otomatis kan penyusutan berkurang ya. Akumulasi depreciation expense berkurang, kemudian kapitalnya berkurang ya. Di sini di notes-nya kasih depreciation expense atau beban penyusutan. Ya. Terus gaji. Nah, ini gaji juga masuk ke dalam ini ya, masuk ke dalam jurnal penyusutan. Jurnal penyusutan gaji masih ingat apa? Tadi kan penyusutan, adjustment perlengkapan itu kan surplus expense pada surplus. Kemudian apa penyusutan kendaraan depreciation expense pada akumulasi depreciation. Kemudian kalau gaji apa? Apa ada yang tahu? Gaji. Jurnal adjustment-nya apa? Salaries expense pada salaries Payable bukan Bu? betul, salaries expense pada salaries payable. Salaries payable-nya ada di sini ya, berarti tinggal dimasukin salaries expense-nya di dalam kapital ya. Salaries expense pada salaries payable. Ingat ya ini yang salaries ini yang poin mana sih Teteh? Yang poin apa? Yang poin S ini tolong kasih catatan ya. Salaries expense-nya kan di itu ya di modal ya. Salaries expense-nya di modal berkurang. Ingat ya. Jadi kalian kurangi tapi di dalam salaries payable-nya bertambah. Kalau seandainya kalian salah mencatat nggak akan mungkin bisa balance karena dua-duanya ada di posisi di sini ya. Oke, kalian lihat di sini kan salaries payable nanti kan dimasukin ke sini kan ke dalam kapital. Salaries payable kan di sini. Nah, kan dua-duanya kan di sini kan ya, dua-duanya di kapital. Kalau kalian salah aja masukin tanda itu nggak akan mungkin bisa nggak akan mungkin bisa balance karena dua-duanya di sini kan biasanya satu di sini kan ya, biasanya satu di aset, satu lagi di liabilities ya, tapi dua-duanya ini ada di sini, ada di liabilities sama kapital. Jadi untuk poin yang S, jurnal yang S ya, salaries payable-nya bertambah 600.000, sedangkan salaries expense-nya berkurang ya, dikasih minus. Jadi insya Allah pasti bakalan balance. Ya, ingat harus betul untuk memberikan tandanya. Salaries payable-nya bertambah 600, salaries expense-nya berkurang di kapital, gitu ya.
Oke, lanjut. Yang terakhir. Nah, ini PPH. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada ya. Oke, lanjut ke pajak. Nah, PPH terutang 5% dari laba bersih. Kalian perhatikan di sini laba bersih. Kalian masih ingat nggak sih kalau misalnya ada gini, laporan keuangan itu ada berapa? Masih ingat nggak? Baru semester kemarin kalian belajar dasar kelas 1. Laporan keuangan ada berapa? Nggak ada? Atau yang tahu? Oke, saya ingatkan kembali. Ada yang bisa? 5 ya, Bu? Iya, betul. Iya, Apa benar. aja 5 teh? Apa aja 5 teh? Income statement. Income statement. Dari itu dulu deh. Dari ini dulu, dari apa namanya tuh? Neraca. Laporan posisi keuangan. Berarti pertama kan, jadi laporan keuangan ada 5 tuh. Ada neraca, udah gitu apa lagi? Laba rugi. Laba rugi. Terus apa lagi? Laporan perubahan modal ya, Bu. Laporan perubahan modal, betul. Terus apa lagi? Terakhir. Enggak, yang keempat. Yang keempat. Laporan arus kas. Arus kas. Yang kelima? Catatan atas transaksi keuangan ya, Bu. Betul. Catatan atas laporan keuangan berarti CALK ya. Nah, di sini ada PPH terutang itu 5% dari laba bersih. Berarti laba bersih, kalau di sini ada kata-kata laba bersih, berarti kita harus membuat laporan keuangan yang mana di antara 5 tadi? Income statement ya, Bu. Income statement, betul. Isi dari income statement apa aja? Ada pendapatan, Sama? kemudian sama beban ya, Bu. Betul ya. Jadi betul di sini ada laba bersih, berarti sebelum kalian mengisi poin T ini, kalian harus buat dulu laba bersihnya atau income statement. Untuk di income statement itu kan di situ bisa kita tahu ya, bisa kita mengetahui hasil akhir apakah laba atau rugi gitu ya. Nah, berarti sebelum kalian mengerjakan poin T, kalian buat dulu nih dari transaksi A sampai T, mana aja yang masuk ke dalam pendapatan dan mana yang masuk ke dalam beban. Kalian totalin, kalian jumlahkan dulu semua pendapatan, kemudian kalian jumlahkan dulu semua beban, baru dikurangi. Nah, hasilnya baru dikali 5%. Nah, kalau setelah dikurangi 5%, nah baru hasil akhirnya ditaruh di sini. Gitu ya. Oke. Untuk mempermudah kalian mengerjakan laba rugi atau income statement, akan saya berikan biar gampang, biar kalian gampang analisisnya. Saya kasih tahu mana dari A sampai T ini poin mana yang termasuk transaksi revenue dan mana yang masuk ke dalam expense. Ya, boleh kalian catat aja ya, kalian catat poin-poin yang revenue dulu ya. Yang revenue. Oke, udah siap dicatatnya? Siap, Bu. Kalau misalnya ada yang kelewat, boleh nanti Bu jangan apa namanya itu jangan kenceng-kenceng misalnya. Oke, yang pendapatan transaksi yang F sudah. Transaksi yang H sudah. Dan terakhir transaksi yang M, itu yang pendapatan atau revenue. Terus kalian catat yang expense. Expense itu adalah yang EE. Sudah. Kemudian yang G. Sudah. Kemudian yang O. Terus yang I itu yang tadi yang miscellaneous expense ya, beban rupa-rupa. Terus yang J salaries expense. Terus yang S itu tadi apa sih? S gaji ya, yang tadi gaji. S. Terus M repair expense, perbaikan ya, perbaikan kendaraan tadi M ya. Terus salaries expense yang Q. Yang Q ini ya. Yang Q salaries expense,
Terus yang terakhir adalah depreciation expense ini ya. Yang depreciation itu yang R ya. Penyusutan kendaraan. Oke, ada yang lewat nggak yang nyatetnya? Nah ya, kayak jadi sebelum kalian mengisi yang poin T, kalian buat dulu laba rugi tadi ya, income statement. Kalian jumlahkan dulu semua pendapatan, semua revenue, totalin. Kemudian yang kedua, kalian jumlahkan dulu semua expense, totalin. Nah baru total akhir revenue dan total akhir expense baru dijumlahkan. Hasil bukan dijumlahkan, di apa namanya tuh, diselisihkan maksudnya ya, selisihnya berapa. Nah kalau udah ketemu selisihnya baru dikali sama sebentar, baru dikali sama 5%. Nah masukin aja ke dalam tabel ini gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Jelas ya? Nah, kalau misalnya nanti di tengah-tengah ketika kalian ngerjain, misalnya ada yang mau ditanyakan, bolehlah silakan langsung aja. Boleh ditanyakan melalui grup Mangga, mau ditanyakan melalui apa namanya tah? Ditanyakan melalui langsung japri ke saya juga boleh, Mangga ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin untuk perkuliahan hari ini ya, perkuliahan pertama hari ini kita apa namanya itu, kita selesai aja karena udah selesai ya. Nah kemudian saya ingatkan jangan lupa tugasnya dikerjakan, nanti saya buatkan home-nya ya, home-nya di apa, di e-learning. Terus apa lagi sih, ada yang mau tanyain nggak kan ya? Oke ya udah. Sebelum kita akhiri, saya pengen mau foto dulu buat nanti saya lampirkan ke e-learning. Oke, saya minta buka dulu kameranya, on cam ya, on cam dulu. Oke, udah pada mandi belum ya? Ada yang udah, ada yang belum ya, nggak masalah ya, ada nggak kelihatan lah dari di kamera ini. Oke, kalau gitu saya foto dulu ya, ini kelas C sama kelas B dan C ya. Saya foto dulu. Mana itu? New ya, bentar. Ya, saya foto. Bentar saya save dulu. Di save. Bentar. Ini teh berarti bentar. Praktikum 2 dan 3 ya. Praktikum 2 sama 3 berarti praktikum kelas B sama kelas C ya. Bentar. Saya foto lagi. Save. Bentar kali dimasukin sini ya. Praktikum 3. Oke, saya stop dulu share-nya. Nah, ini baru kelihatan semua. Bentar ya, saya foto dulu. Bentar. Saya ini praktikum 2.
Oke, kemudian yang slide ini ada 2 slide ya. Ada 3 slide ya. Oke. Yang berikutnya, yang terakhir ya. Saya foto dulu. Oke. Ini save yang ketiga. Oke, udah. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh? Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Aku baru masuk Bu. Baru masuk. Ya, jangan lupa absen ya. Oke Bu, dadah. Udah. Ya, Bu.